Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam pada Sabtu malam hari ini, tanggal 2 Maret 2024. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus, karena begitu baik. Dia cinta kita semua, kita dipelihara hari-hari. Saya senantiasa menikmati berkat Tuhan. Saya saat ini sedang masih pelayanan di kota Jember. Ini semua kan anugerah Tuhan. Bapak Ibu semua dipelihara sama Tuhan. Ini anugerah Tuhan luar biasa. Besok hari Minggu harinya Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan. Alami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Biar makin hari kita semakin dekat dengan Tuhan. Sebab sumber kehidupan, sumber kemenangan, sumber keselamatan, sumber segala-galanya itu datang dari Dia, Yesus Kristus, yang memberikan hidup kekal. Oleh itu mari kita mau dekat dengan Dia. Kita mau dekat dengan Yesus, satu-satunya Tuhan Juru Selamat yang sangat kita cintai. Dan kita akan baca firman Tuhan di dalam Lukas pasal 4, di mana Yesus dicobai oleh iblis. Tapi percaya, Tuhan sumber kekuatan kita akan memberikan kemenangan. Di dalam dunia banyak tantangan, banyak cobaan. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan memang benar, iblis seperti singa yang mengaum-ngaum mencari siapa yang dapat ditelannya. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, pembela kita agung Tuhan Yesus. Itu saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 37. Ada kuasa di dalam darah Yesus. Lagu kedua, nanti saya akan menyanyikan sebuah pujian El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Benar, Maha segala-galanya, dan di dalam Dia ada kemenangan. Amin. Ada kuasa di dalam darahnya, darah domba Allah. Amin. Haleluya. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah. Amin. Haleluya. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingatlah pasanmu berharga, darahnya domba sangat berkuasa. Amin. Haleluya. Ada kuasa di dalam darahnya, darah domba Allah. Amin. Haleluya. Ada kuasa di dalam darah Yesus, darah Yesus sangat berkuasa. Amin. Haleluya. Iblis jalan di singa mencari, darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Maukah kau dilepaskan dan bersih? Darah Yesus sangat berkuasa. Amin. Haleluya. Ada kuasa di dalam darah Yesus, darah Yesus sangat ajaib. Ada kuasa di dalam darah Yesus, darah Yesus sangat ajaib. Amin. Haleluya. Datanglah pada Yesus Tuhanku, darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Dengar suaranya sekarang berseru, darahnya domba Yesus berkuasa. Amin. Haleluya. Ada kuasa di dalam darah Yesus, darah Yesus sangat berkuasa. Amin. Ada kuasa di dalam darah Yesus, darah Yesus sangat berkuasa. Kuasa di dalam darah Yesus, darah Yesus sangat berkuasa. Oh haleluya. Amin. Ada kuasa di dalam darah Yesus, Tuhan Yesus Maha segala-galanya. Dalam Ulangan pasal 7 ayat 21 demikian firman Tuhan, jangan gemetarkan mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Allah yang besar dan dahsyat, itulah Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Ada kuasa di dalam darah Yesus, darah Yesus sangat berkuasa. Oh haleluya. Ada kuasa di dalam
Yesus sangat ajaib. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesar dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat berkuasa. Amin, haleluya. Ada kuasa di dalam darah Yesus. Darah Yesus sangat berkuasa. Oh, haleluya. Ada kuasa di dalam darah Yesus. Darah Yesus sangat ajaib. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, hatiku dan pikiranku maka untuk baca firman-Mu. Tuhan, bawa aku selalu dalam firman-Mu. Sucikanlah hidupku. Terima kasih, ampuni ya Bapa semua dosa salahku. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, berkati kami semua anak-anak-Mu. Malam hari ini kami diberkati Tuhan. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah Bapa kita Yesus yang sangat cinta kita semua. Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati sama Tuhan, dicinta, disayang sama Tuhan. Tapi seringkali banyak manusia tidak sayang sama Tuhan. Tuhan cinta sayang kepada kita semua. Bukti nyata saya dipelihara, Bapak Ibu dipelihara, bisa bernapas, bisa hidup sampai malam hari ini. Ini anugerah Tuhan. Jangan lupa besok hari Minggu, harinya Tuhan. Setiap kita mari beribadah kepada Tuhan, alami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Di situ kita akan alami kuasa Tuhan yang dahsyat. Amin. Tiba saatnya kita membaca firman Tuhan. Tadi kita baca firman Tuhan Ulangan 7 ayat 21. 7 angka sempurna. 7 kali 3, 21. 2 tambah 1, 3. Angka kemenangan. Ulangan 7, 21. Janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Allah yang besar dan dahsyat. Di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah pelayanan, dimanapun kita berada, percaya ini firman Allah. Yesus bersama kita, Tuhan yang besar dan dahsyat. Rom 8 ayat 31. Kalau Allah di pihak kita, siapakah lawannya? Oleh itu mari kita mau cinta Tuhan. Kita mau bergaul karib dengan Tuhan. Gantungkan diri hidupmu bersama saya hanya kepada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan berfirman dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang berharap dan mengandalkan Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan, tapi dekat dengan Yesus. Sebab sumber kekuatan, sumber kehidupan, sumber segala-galanya itu hanya datang dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya membaca Lukas pasal 4. Haleluya, dari ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Amin. Ke padang gurun. Saudara, kalau dia di Israel, padang gurun itu panas terik minta ampun, saudara. Saya puji Tuhan, mohon maaf kalau saya katakan selalu berulang, saya 62 kali ke Israel. Selalu berarti 62 kali ke padang gunung, panas semua saudara-saudara. Banyak tantangan, air susah, ya,
Tidak ada tanaman di padang gurun, banyak tantangan hidup. Sama juga artinya hidup di dalam dunia ini penuh dengan tantangan, penuh dengan cobaan. Secara manusia tidak ada harapan saudara mencari air haus. Nggak ada harapan saudara. Tapi ingat, firman Allah katakan, Yesus yang penuh dengan kudus. Artinya, kita hidup di dalam dunia, pentingnya peranan Roh Kudus. Pentingnya kita andalkan Tuhan. Pentingnya kita minta pimpinan Roh Kudus. Seperti di dalam Galatia pasal 5 ayat 16. Supaya kita hidup dipimpin Roh Kudus. Supaya bukan dipimpin oleh daging, dipimpin Roh Kudus. Karena ini Yesus yang penuh dengan kudus, dibawa oleh Roh Kudus. Maka hasilnya bagaimana? Mari kita simak baik-baik. Karena Yesus dipimpin Roh Kudus, mari kita baca ayat berikutnya. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sudah waktu ia lapar. Waktu itu Yesus puasa saudara. Menghadapi iblis, ada godaan-godaan iblis di padang gurun. Menghadapi cobaan yang begitu berat, apalagi dalam kondisi puasa. Kalau kondisi puasa, saya yakin kita sebagai manusia kalau puasa pasti lapar minta ampun. Ini 40 hari saudara, tidak main-main. Dan ternyata iblis lihai, licik, dan jahat. Kenapa mencobai Tuhan pada waktu tidak puasa, tapi kenapa dicobai pada waktu puasa? Kan orang pada waktu puasa menghadapi situasi yang rawan saudara. Seperti Bapak Ibu seperti saya, ya seringkali saya minta ampun sama Tuhan, seringkali saya berpuasa, ya tetapi kenyataan gagal puasa. Karena pada waktu saya keluar besuk dengan jemaat, ditaruhin makan minum, saya lupa dan jatuh saudara, kondisi puasa. Saya minta ampun sama Tuhan dan saya ganti besoknya saya harus puasa. Menghadapi tantangan. Itulah di dalam dunia banyak tantangan. Tapi saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan, saya komit dengan Tuhan harus berpuasa. Karena di dalam Matius 17 ayat 21 menghadapi iblis harus dengan doa dan puasa. Penting saudara. Ya. Dan pada waktu ini apa yang terjadi? Mari kita lihat di sini ayat yang ketiga. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Perhatikan saudara. Dia minta kepada Tuhan, batu menjadi roti. Kenapa saudara? Roti bicantang kehidupan. Roti masalah makanan. Manusia gara-gara makanan. Manusia gara-gara perekonomian. Manusia gara-gara uang bisa jatuh di dalam dosa. Ya, orang merasa tidak diberkati sama Tuhan, komplain sama Tuhan. Merasa tidak diberkati sama Tuhan, bersungut-sungut sama Tuhan. Dasar kekristenan diukur dengan materi. Ini coba dari iblis. Jadi kalau Bapak Ibu menghadapi situasi yang sulit, masalah perekonomian, masalah roti, masalah makanan, kesulitan-kesulitan badani, kesulitan-kesulitan masalah perekonomian, ingat itu datang dari iblis. Hati-hati, jangan sampai kita jatuh dalam dosa. Artinya terus komplain, bersungut-sungut. Ingat kalau saudara jauh dari Tuhan, ada orang tidak mau datang dalam kebaktian, tidak mau berdoa. Kenapa? Dianggap Tuhan tidak mendengar doanya. Kenapa? Masalahnya belum selesai. Itu berarti datang dari iblis. Tapi ingat saudara, bahwa Tuhan turut bekerja. Baca dalam Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dan ada penyertaan Tuhan. Oleh itu mari berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan berkati di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang kita hadapi, pencobaan yang biasa. Dan Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Pasti diberikan jalan keluar. Yang penting kita mau dekat dengan Tuhan. Dan lihat Yesus ini. Pada waktu dia coba iblis, apa jawab Yesus di ayat keempat? Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti. Artinya, kenapa Yesus menggunakan firman? Demikian kita juga harus menggunakan firman. Pada waktu kita menghadapi cobaan, pada waktu kita menghadapi tantangan hidup, percaya ada di dalam firman. Jadi artinya, mari kita hidup di dalam firman Tuhan. Setiap baca firman Tuhan dan hidup di dalam firman Tuhan. Contoh pada waktu kita menghadapi masalah. Kalau Bapak Ibu punya firman Allah akan berkata, dalam Lukas pasal 1 ayat 37, bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Firman Allah katakan dalam Ibrani 13 ayat 5, sekali-kali Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Itulah kita hidup di dalam firman. Jadi kita ingat firman Tuhan, kita ingat janji Tuhan. Jadi artinya Yesus pada waktu menghadapi cobaan iblis, dia pakai firman. Ada firman kata Yesus, manusia hidup bukan dari roti saja. Terus berikutnya, yang kelima. Kemudian yang membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Dan dalam sekejap mata yang memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Wah, dahsyat saudara. Memang benar. Iblis itu berkuasa dalam dunia saudara. Ini bukti yang nyata.
kerajaan dunia itu Tuhan dicobai, Yesus cobai oleh iblis, diperlihatkan kerajaan dunia. Dan tertulis saudara, di dalam surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 19, engkau tahu, aku tahu bahwa apa? Bahwa kita berasal dari Allah, tapi dunia sudah dikuasai si jahat. Jadi kalau bicara dunia, Bapak Ibu, banyak tantangan dunia. Dunia banyak menantang kita. Dunia banyak memberikan tipuan-tipuan saudara supaya dekat dengan dunia. Banyak orang tidak mau datang ke gereja karena bisnis. Datang kepada dunia, datang kepada dukun, datang pokoknya dunia menjadi terutama. Hati-hati saudara, itu cobaan dari iblis. Datangnya dari iblis supaya kita menyembah iblis. Hati-hati, kita usir dalam nama Yesus. Tapi hadapi dengan firman Allah. Apa kata Yesus? Mari kita lihat ini di ayat yang ke-6. Kata iblis kepadanya, segala kuasa serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semua itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikan kepada siapa saja. Coba ini, iblis akan memberikan kerajaan dunia ini. Kenapa memang kerajaan dunia dikuasai oleh iblis? Dia ngomong pada Yesus. Coba, padahal iblis tidak tahu so, dunia ini milik dari Yesus. Tapi berani iblis itu mencoba Yesus seperti itu. Apalagi kita, kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, kita kalah saudara. Dunia ini sudah dikuasai iblis. Bahkan kata iblis, kerajaan dunia aku berikan. Wow saudara, pasti kalau kita tidak dekat dengan dunia akan jatuh. Makanya manusia banyak kan mencari kekayaan, datang ke Gunung Kawi, datang ke dukun, datang dengan segala kekuatan iblis. Tapi dunia ini saudara, suatu hari akan hancur. Maka pentingnya kita dekat dengan Tuhan. Apa yang dikatakan Yesus saat ini? Ya, lihat, kita baca lagi ayat ke-7. Dan jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya akan menjadi milikmu. Wah, tantangan iblis. Supaya Yesus menyembah kepada iblis, tantangan begitu berat. Tapi apa jawab iblis? Apa jawab Tuhan Yesus? Ayat 8. Tapi Yesus berkata kepadaku, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau. Wah, Yesus pakai firman. Jadi selalu kita menghadapi cobaan apapun, tantangan dunia, selalu pakai firman Allah. Jadi melalui firman Tuhan malam hari ini, mari kita menghidupi firman Allah. Andalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang berharap dan mengandalkan Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Senantiasa kita selalu dekat dengan Tuhan. Terbukti nyata, Yesus dicoba iblis selalu menggunakan firman. Berarti menjadi contoh teladan buat kita Yesus, supaya senantiasa kita hidup di dalam firman. Pakai firman Allah, imani di dalam firman Allah. Maka berikutnya kita lihat ayat yang ke-9. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu dari sini ke bawah. Wah, untuk ketiga kalinya saudara, iblis tidak tinggal diam. Satu kali gagal, dua kali gagal, dia mau coba 3 kali. Berarti sama juga kalau saudara banyak tantangan tidak pernah berhenti. Ingat saudara, kita punya Yesus. Ingat Bapak punya firman Allah. Dan apa kata Yesus? Ya, lihat ayat ke-10. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menantang engkau dan ke dalam tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Coba saudara, lihainya iblis pakai firman Allah. Tapi jawab Yesus pakai firman Allah. Ayat 12. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan kau mencapai Tuhan Allahmu. Ayat 13. Sudah iblis mengakhiri semuanya pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Wah, iblis mencari kesempatan, artinya dia tidak pernah tinggal diam. Iblis selalu merongrong kita. Yesus saja dirongrong, tidak pernah berhenti. Tapi jangan takut, kalau kita andalkan Tuhan, Tuhan akan bersama kita. Sebab Tuhan dahsyat di atas segala-galanya. Tuh, mari belajar kita berserah total kepada Tuhan. Dan firman Allah berkata di dalam Mazmur 37 ayat 5. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara semua yang punya masalah, yang punya pergumulan hidup. Serahkan hidup dalam tangan Tuhan. Sebab Tuhan berfirman di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Mazmur 37 ayat 5. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Amin. Sentralnya kita Tuhan Yesus. Percaya kepada Yesus, percaya kepada firman Allah. Dia sanggup menolong kita, sebab bagi Dia tidak perkara mustahil. Tuhan berfirman di dalam Mazmur 46 ayat yang kedua, sebagai ayat penutup saudara, supaya memberikan kekuatan buat kita bersama. Mazmur 46 ayat yang kedua. Allah itu bagi kita
tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Artinya andalkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Tanpa Tuhan kita jatuh, tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi bersama dengan Tuhan kita sanggup melakukan perkara besar. Keluaran 14 ayat 14 dikatakan, Keluaran 14 ayat 14, Allah berperang ganti kamu, kamu diam saja. Artinya kita andalkan Tuhan, percaya, serahkan seluruh dalam tangan Tuhan. Yesus akan menyertai kita. Saya akan menyanyi El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Haleluya. Dia besar, Dia besar, El Shaddai. Dia, amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Yesus Maha segala-galanya, amin, haleluya. Berkatnya melimpah, El Shaddai, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia, amin, haleluya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua, biar kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Andalkan Tuhan Yesus, Tuhan bersama kita, Immanuel. Amin. Haleluya, puji Tuhan.